Jemaat yang dikasihi Tuhan, ajaran Kristen yang menyebut Yesus adalah Tuhan, dari dulu sampai sekarang selalu menjadi sasaran serangan dari orang-orang non-Kristen atau orang-orang yang tidak memahami ajaran iman Kristen. Bahkan ada tudingan orang Kristen itu bodoh, mau menjadikan manusia menjadi Tuhan. Saudara, melalui kesempatan ini, mari kita bahas tentang hal ini. Belajar dari kitab 2 Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Dalam sorotan tema, tetaplah di dalam ajaran Kristus. Sebelum kita membahas tentang hal ini, membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Bapa, segala hormat dan kemuliaan kami persembahkan bagimu. Kami saat ini mau mendengar firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuduskan pikiran kami dan bersabdalah. Kami siap mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita persiapkan Alkitab kita. Kita membuka 2 Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. 2 Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Judulnya, tetaplah di dalam ajaran Kristus. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Saudara, kita sekarang berada di Minggu Advent yang ketiga. Kita semua sedang dipersiapkan, dimotivasi oleh kebenaran firman Tuhan, agar segera berbenah diri menyambut Natal Yesus Kristus, dan bersiap diri menyambut kedatangannya kembali. Itulah berita yang disampaikan di masa raya Advent ini. Nah, melalui kesempatan ini, firman Tuhan mau meneguhkan iman harap kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah berjanji akan datang kembali dalam kemuliaannya. Saudara, ajaran tentang Yesus sebagai Tuhan itu merupakan ajaran yang bagi kebanyakan orang dipandang sebagai ajaran yang tidak masuk akal. Mengapa? Pertama, mana mungkin Tuhan dan manusia menyatu di dalam diri Yesus. Jadi mereka begitu sulit menerima sebuah fakta bahwa Tuhan dan manusia itu menyatu dalam satu pribadi, dan pribadi itu adalah Yesus. Yang kedua, menyebut Yesus manusia bagi mereka itu lebih masuk akal. Ya, Yesus dilahirkan oleh Maria
hidup di Nazaret sebagai manusia, bagi mereka itu lebih masuk akal. Memandang Yesus sebagai Tuhan, itu bagi mereka adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Lalu muncullah tudingan bahwa orang Kristen itu bodoh. Mengapa disebut bodoh? Karena Yesus ini manusia. Mengapa Yesus yang manusia ini dituhankan? Saudara sekalian, ini menarik. Karena itu saya meminta kita untuk berkonsentrasi pada khotbah ini, berkonsentrasi pada pewartaan firman Tuhan ini, agar kita mendapatkan pemahaman yang jelas tentang iman Kristen. Nah, kitab 2 Yohanes merupakan tulisan dari Rasul Yohanes yang menjadi pemimpin jemaat di kota Efesus kala itu. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa tulisan ini datang dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya. Nah, sebutan penatua di sini merupakan gelar kehormatan yang diberikan oleh jemaat kepada Rasul Yohanes yang sudah lanjut usia, yang menjadi pemimpin di jemaat Efesus. Sedangkan sebutan ibu yang disebutkan dalam ayat 1 menunjuk pada jemaat. Mengapa? Karena jemaat itu diibaratkan seperti seorang ibu yang melahirkan anak-anak. Jadi warga jemaat itu adalah anak-anak. Kitab 2 Yohanes disebut surat Am. Mengapa? Karena kitab ini ditulis tidak dialamatkan kepada satu jemaat atau dua jemaat, tetapi kepada seluruh jemaat yang berada di Asia Kecil kala itu. Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, dan lain sebagainya menerima kiriman surat ini. Kitab ini ditulis oleh Rasul Yohanes pada akhir abad pertama. Ketika itu Kaisar Domitianus sedang menindas, menganiaya orang Kristen dan menuntut orang Kristen menyembah dirinya sebagai Tuhan. Ini merupakan tantangan yang luar biasa. Orang Kristen tidak mungkin menyembah Kaisar sebagai Tuhan. Tetapi Kaisar menekan, memaksa, menganiaya orang Kristen untuk menyembah dirinya sebagai Tuhan. Nah, kala itu kekristenan sangat dibenci dan banyak ajaran sesat yang muncul untuk menghancurkan kekristenan. Mereka menerima Yesus sebagai manusia dan mereka menyebarkan berita tentang itu. Yesus itu manusia. Tetapi pengajaran Yesus sebagai Tuhan itu yang ditolak oleh aliran sesat ini. Nah, pada zaman itu muncullah ajaran sesat dari Korintus. Korintus ini memisahkan antara Yesus dan Kristus. Korintus mengatakan Yesus itu manusia, sementara Kristus itu ilahi. Jadi ketika Yesus lahir, dia manusia, sama seperti kita. Tetapi di saat dia dibaptis, ada roh Allah yang turun seperti burung merpati. Itu adalah Kristus yang kemudian menyatu dengan Yesus. Ini ajaran sesat, saudara sekalian. Ajaran sesat. Jadi Yesus dipisahkan dari Kristus. Kristus ilahi, makhluk surgawi, sedangkan Yesus insani, manusiawi. Nah, adanya ajaran sesat yang sedemikian ini membuat Rasul Yohanes segera menulis surat ini kepada jemaat-jemaat yang berada di Asia Kecil. Jadi surat ini ditulis untuk meneguhkan iman jemaat agar jemaat tetap bertahan dalam imannya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kita bisa memahami semua itu jika kita menggali teks bacaan kita saat ini. Saya membaginya dalam 3 bagian besar. Yang pertama, perhatikan ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Di dalam bagian Alkitab ini, Yohanes bersuka cita karena separuh dari jemaat hidup dalam perintah Yesus. Itu dicatat dalam ayat yang ke-4. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Saudara, ini menarik.
Ternyata di jemaat, tidak semua hidup dalam kebenaran. Hanya separuh yang hidup dalam kebenaran. Nah, kebenaran yang dimaksud kemudian dijelaskan pada ayat yang kelima, yaitu menjalani kehidupan saling mengasihi satu sama lain. Di jemaat, tidak semua orang hidup dalam kebenaran ini. Di jemaat, di zaman Rasul Yohanes, hanya ada separuh dari jemaat yang menjalani kehidupan di dalam kebenaran, yaitu saling mengasihi satu sama lain. Realitas kehidupan yang semacam ini dapat kita temukan juga di dalam kehidupan jemaat dewasa ini. Kita masih menemukan ada orang tinggal satu rumah, semuanya orang Kristen, tetapi ada yang tidak saling bicara bertahun-tahun di dalam rumah itu. Kita masih bisa menemukan bertetangga sesama orang Kristen, tetapi tidak saling bicara bertahun-tahun padahal sesama orang Kristen. Kita masih menemukan di dalam lingkungan jemaat masih ada orang yang saling membenci satu sama lain. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes ini benar adanya, bahwa di dalam jemaat, sekalipun mereka menyebut beriman kepada Yesus, tapi ternyata ada yang tidak menjalani kehidupan seperti yang Yesus ajarkan, yaitu saling mengasihi satu sama lain. Ini adalah keprihatinan Yohanes, dan itu harus menjadi keprihatinan gereja. Memikirkan bagaimana metode, pola yang baik mendaratkan pemahaman kepada jemaat agar mereka saling mengasihi satu sama lain. Dan kasih itu dimulai dari rumah masing-masing. Saudara, jadi jelas di sini Yohanes bersukacita, walaupun hanya sebagian, hanya separuh, yang menjalani kehidupan dalam kebenaran, saling mengasihi satu sama lain, tetapi itu jauh lebih baik daripada tidak ada sama sekali yang menjalani kehidupan dalam kebenaran. Menjalani kehidupan di dalam kasih. Nah, itu berarti Yohanes masih punya pengharapan, sekalipun hanya separuh dari jemaat yang menjalani kehidupan yang sedemikian itu. Sebagian jemaat ini masih punya peluang, masih punya kesempatan untuk mempengaruhi jemaat-jemaat yang lain, atau warga jemaat yang lain menjalani kehidupan di dalam kasih Kristus. Dalam ayat yang kelima, Yohanes meminta kepada ibu. Dan sekarang aku minta kepadamu ibu. Bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Ya, ibu adalah bahasa simbolik untuk jemaat. Jadi, Yohanes meminta kepada jemaat agar menjalani kehidupan saling mengasihi satu sama lain. Dan melalui channel ini, saya menghimbau kepada semua orang Kristen, mari kita berbenah diri. Menjelang Natal Yesus Kristus, bukan seberapa banyak engkau merayakan Natal, tetapi apakah engkau telah membenahi kehidupanmu, menjalani kehidupan di dalam kasih. Sebab berita Natal adalah berita pendamaian. Kita yang berdosa diperdamaikan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanan dirinya di Bukit Golgota. Upah dosa adalah maut, dan itu ditimpakan kepada Yesus, sehingga hubungan kita dengan Bapa Surgawi dipulihkan. Kita bisa menjumpai Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Dia mendamaikan kita dengan Allah. Dan jika kita beriman kepada Yesus, kita dipanggil oleh Yesus untuk membangun hubungan yang baik dengan sesama, untuk berdamai dengan sesama. Mengapa ini sangat penting? Agar kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nah, selanjutnya dalam ayat 6, inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya, dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih,
sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Di sini penekanannya adalah hidup di dalam kasih. Jika engkau adalah orang Kristen, camkanlah itu. Perintah Yesus yang utama adalah saling mengasihi. Itu perintah Yesus. Yang membuat hidupmu berbeda dengan komunitas yang lain adalah jika di dalam komunitas kekristenan yang di dalamnya engkau hidup, komunitas itu saling mengasihi satu sama lain. Selanjutnya mari kita lihat bagian yang kedua ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Di sini Yohanes mengingatkan waspada karena banyak penyesat, ya. Banyak penyesat. Dan penyesat itu ajarannya adalah tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Para penyesat ini kemudian disebutkan oleh Rasul Yohanes dalam ayat 7, si penyesat dan antikristus. Ya, antikristus. Jadi Yesus sebagai manusia itu mereka terima, tetapi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Mesias yang dijanjikan, itu ditolak oleh mereka. Nah, orang-orang yang menolak ketuhanan Yesus, yang menolak keilahian Yesus, itulah yang disebut oleh Yohanes di sini sebagai antikristus. Mereka lah yang disebut di sini penyesat. Kemudian saudara sekalian, dalam ayat yang ke-8 di sini Yohanes mengingatkan untuk waspada. Waspada terhadap kehadiran para penyesat ini. Mengapa? Sebab jika kita tidak waspada, maka kita akan kehilangan apa yang telah kita kerjakan selama ini. Artinya menjalani kehidupan yang saling mengasihi satu sama lain, itu bisa saja hilang jika kita melepaskan ajaran Yesus Kristus ini. Nah, selanjutnya mari kita lihat bagian yang ketiga, ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Di sini, Yohanes memberikan peringatan pentingnya hidup dalam ajaran Kristus. Mari kita lihat ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, ajaran yang tadi saling mengasihi satu sama lain, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Wow, saudara, ini mengerikan saudara sekalian. Ketika membaca ayat ini, saya terkejut saudara sekalian, sebab ini sangat keras. Sebuah peringatan yang sangat keras, yang paling keras yang disampaikan oleh Rasul Yohanes, murid langsung dari Tuhan Yesus. Dia mengingatkan kita, mengingatkan jemaat, hati-hati, waspada, ingat hal ini. Bahwa setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, yaitu saling mengasihi satu sama lain. Jika kita tidak tinggal di dalam ajaran itu, maka Rasul Yohanes menyebut di sini dalam ayat 9, kamu tidak memiliki Allah. Percuma kita beribadah, percuma kita tekun berdoa, lalu kita tidak menjalani kehidupan di dalam kasih. Sebab kehidupan dalam kebencian bukanlah kehidupan di dalam Kristus. Kehidupan di dalam Kristus adalah kehidupan di dalam kasih. Dan jika kita tidak tinggal di dalam kasih, tidak menjalani kehidupan di dalam kasih, Rasul Yohanes menyebut di sini, kamu tidak memiliki Allah. Dari sini jelas, kesalehan dalam beribadah, semua tidak ada nilainya jika kita tidak menjalani kehidupan dalam kasih. Ketekunan berdoa semuanya tidak ada artinya jika kita tidak menjalani kehidupan di dalam kasih. Betapa pentingnya saling mengasihi satu sama lain. Ritualisme, beribadah dengan tekun, itu baik. Tetapi itu harus dibangun di atas pondasi kasih. Mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Dan mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Itulah ajaran Kristus yang paling utama yang diajarkan kepada kita. Nah, begitu pentingnya menjalani kehidupan di dalam kasih, maka Rasul Yohanes menasihati jemaat.
Jika ada orang yang datang kepadamu dan mempengaruhimu untuk tidak menjalani kehidupan dalam kasih, dan mereka itu adalah si antikris itu atau si penyesat itu, maka ketika engkau jumpa dengan mereka, janganlah memberi salam. Jika ada orang yang datang ke rumahmu dan tidak membawa ajaran ini, maka janganlah menerima dia dan janganlah memberi salam kepada dia. Nasihat ini disampaikan dalam konteks jemaat di kala itu, di mana para penyesat mulai memasuki kehidupan berjemaat dan mempengaruhi jemaat agar menanggalkan ajaran Kristus dan tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Terhadap orang-orang itulah Yohanes memberikan peringatan kepada jemaat agar jangan menerima mereka, agar jangan memberi salam kepada mereka. Jadi kita harus hati-hati juga dalam memahami kebenaran firman Tuhan ini. Jangan karena kita membaca di sini dalam ayat 10, janganlah memberi salam kepadanya, lalu ini kita ambil begitu saja, lalu orang yang berbeda keyakinan dengan kita, ketika kita jumpa, kita tidak memberi salam kepada mereka. Beda konteks, saudara sekalian. Beda dengan realitas kehidupan yang sedang dialami oleh Rasul Yohanes. Ketika itu jemaat mulai terancam hancur karena adanya penyesat, karena adanya antikris. Nah, sampai di sini, apa pesan dari kebenaran firman Tuhan ini bagi jemaat kala itu dan bagi kita dewasa ini? Saya mencatat dua hal penting. Yang pertama, hiduplah saling mengasihi satu sama lain. Dimanapun engkau berada, kemanapun engkau melangkah, hiduplah saling mengasihi satu sama lain. Jangan ada kebencian terhadap orang lain, sebab kebencian itu adalah sebuah realitas hidup tanpa Allah di dalamnya. Sebab Allah adalah kasih. Siapa yang hidup di dalam kasih, dia berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. 1 Yohanes 4 ayat 16. Nah, pesan yang kedua adalah waspadalah terhadap penyesat. Sebab di sekitar kita bukan tidak mungkin ada ajaran-ajaran yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ada ajaran-ajaran yang tidak sependapat dengan ajaran Yesus tentang kasih. Nah, waspadalah. Jangan kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang seperti itu. Tetaplah beriman kepada Yesus. Tetaplah di dalam ajaran Kristus. Sampai kapanpun engkau harus menjalani kehidupan di dalam ajaran Kristus. Waspadailah semua ajaran yang ada di sekitar kita. Waspadailah jangan ada penyesat menyusup masuk ke dalam jemaat dan menghancurkan jemaat. Saya mencatat 3 hal penting. Yang pertama, di dalam jemaat tidak semuanya hidup dalam ajaran Kristus, saling mengasihi. Yohanes menemukan ini di jemaatnya, hanya separuh yang hidup dalam ajaran Kristus. Bukan tidak mungkin kita mengalaminya. Hidup satu jemaat tetapi tidak saling mengasihi satu sama lain. Nah, realitas Yohanes menemukan hanya separuh yang menjalani hidup dalam kasih, yang hidup dalam ajaran Kristus. Ini menjadi catatan berharga bagi kita sebagai pelayan Tuhan, bagi majelis jemaat, bagi pendeta, bagi gembala, bagi penatua, bagi diaken, bagi pastor, bagi siapapun yang dipercayakan untuk menggembalakan umat Tuhan. Dengan adanya realitas seperti ini, jangan gampang marah, jangan gampang emosi ketika engkau menyampaikan kebenaran, lalu orang bereaksi negatif terhadapmu. Ketika engkau berkhotbah, ada reaksi negatif terhadap khotbah yang engkau sampaikan. Jangan gampang tersinggung, jangan gampang marah. Mengapa? Karena ternyata di jemaat tidak semua orang
memahami ajaran Kristus dan hidup di dalam ajaran Kristus. Itu yang ditemukan oleh Rasul Yohanes dan kita mendapatkan pelajaran dari dalamnya. Yang kedua, tekunlah mendalami ajaran Kristen. Ya, tekunlah mendalami ajaran Kristen. Mengapa? Karena di sekitar kita ternyata ada penyesat. Di sekitar kita ternyata ada antikristus. Orang-orang yang tidak senang, orang-orang yang benci dengan ajaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, pada zaman Yohanes, ajaran itu berkembang begitu suburnya. Apalagi di zaman sekarang. Yohanes hidup di abad pertama. Kita sekarang sudah berada di abad ke-21. Nah, itu berarti semakin banyak ajaran sesat di sekitar kita. Kita bisa menyebut misalnya Children of God yang membelokkan ajaran tentang kasih menjadi ajaran seks bebas. Saksi Yehova yang menurunkan derajat Yesus dari Tuhan, diturunkan derajatnya menjadi malaikat. Kemudian Satanic Church mengalihkan penyembahan dari Yesus kepada setan. New Age, manusia menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Dan bukan cuma itu, ada banyak saudara sekalian. Cobalah buka YouTube, nonton dari YouTube. Anda pasti akan menemukan ada banyak ajaran sesat di sekitar kita. Dan ada banyak serangan terhadap ajaran iman Kristen. Misalnya, orang Kristen disebut menuhankan manusia. Ya. Wah, ini kan sesat sekali saudara sekalian. Mana mungkin kita menuhankan manusia? Kalau kita menuhankan manusia, bodoh sekali. Ya, bodoh sekali. Tapi mereka mengatakan, Yesus itu kan manusia. Mengapa kalian menuhankan Yesus? Dia manusia, kenapa dituhankan? Saudara, Yesus itu sudah disampaikan di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, Yesus itu firman. Bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Allah. Itu Yohanes 1 ayat 1 sudah disebut di situ. Kemudian dalam Yohanes 1 ayat 14 disebut firman itu telah menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia. Jadi, Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Jadi bukan orang Kristen yang menuhankan manusia Yesus. Bukan. Tetapi firman telah menjadi manusia. Dan orang Kristen mengimani itu. Bahwa Yesus adalah manusia sekaligus Tuhan. Karena dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, dia menjadi sama seperti kita. Merasakan kehausan, merasakan lapar. Ya, dia mengalami hal yang sama dengan kita, kecuali dosa. Kita juga menemukan orang Kristen disebut mengajarkan Tuhan itu beranak. Karena orang Kristen menyebut Yesus adalah anak Allah. Padahal kita tidak memahami seperti itu. Benar kita menyebut Yesus anak Allah dalam pengertian dia adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu firman ini menjadi manusia, ya. Karena dia berasal dari sana, maka kita menyebutnya anak Allah. Kemudian orang Kristen dianggap salah memahami Yesus. Yesus itu nabi, bukan Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, Yesus itu Tuhan. Malaikat sendiri yang mengatakannya di dalam Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi bukan kami yang mengatakan Yesus itu Tuhan, tetapi malaikat Tuhan yang menyatakan itu kepada para gembala di padang Efrata. Nah, saudara sekalian, sampai di sini bagaimana kita menghadapi ajaran sesat? Bagaimana? Saya mencatat ada 4 hal yang sangat penting.
yang harus kita lakukan untuk menghadapi ajaran sesat. Yang pertama, kita harus tahu apa ajaran kita, apa ajaran iman Kristen. Kita harus tahu tentang hal itu, agar kita dapat membedakannya dengan ajaran lain. Kalau kita tidak tahu ajaran iman Kristen, kita tidak dapat membedakan dengan ajaran yang lain. Apa yang mau dibedakan kalau kita tidak punya pemahaman tentang ajaran Kristen? Karena itu, melalui channel ini saya mau menghimbau orang Kristen, tekunlah belajar tentang ajaran iman kita, agar kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang ada di sekitar kita. Yang kedua, berpegang teguhlah pada ajaran itu. Setelah kita mempelajari ajaran iman Kristen, sikap yang kedua adalah pegang teguh ajaran itu. Jangan dilepaskan. Pegang teguh ajaran itu dan konsistenlah menghidupi ajaran itu. Yang ketiga, menjelaskan ajaran itu bagi yang belum mengerti. Jelaskan itu dengan penuh kasih, dalam semangat dialogis dan bukan perang. Yang keempat, mengimani bahwa kita ini manusia yang terbatas. Akal budi kita terbatas, kita tidak bisa menjelaskan segalanya. Tetapi kita mengimani ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Yang ketiga, kita sekarang berada di masa raya Advent, yang mana kita sedang berbenah diri, menyambut Natal Yesus Kristus. Kita sedang berbenah diri, menyambut kedatangannya kembali. Nah, belajar dari firman Tuhan yang kita baca saat ini, kita diingatkan dua hal. Yang pertama, tetaplah beriman, tetaplah hidup di dalam ajaran Kristus. Yang kedua, hiduplah saling mengasihi, sehingga hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Demikianlah ulasan kebenaran firman Tuhan saat ini. Tuhan memberkati kita. Amin.